Nih, perhatikan nih ya. Saya ulang nih. Yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman ketemu titik-titik di awal kayak gini, soal dengan tipe kayak gini, jangan pernah baca soalnya. Habis nanti waktunya. Teman-teman baca stem from, everyday, sampai adventure, itu butuh waktu sekitar 20 detikan, teman-teman. Jadi itu tidak akan efektif untuk mencari jawaban, untuk masih memikirkan mana yang salah, mana yang benar, dan memutuskan mana jawaban yang paling tepat. Itu jelas nggak efektif. Makanya ini tipsnya. Yang pertama kali, kalau ada titik-titik di awal kayak gini, maka teman-teman langsung geser pandangan ke belakang, cari tuh, ada koma apa enggak tuh. Oh ternyata ada mana? Setelah kata people nih. Di sini nih, ada kata people kan? Ada koma. Nah, koma ini teman-teman namanya koma adverb. Nah, koma adverb ini adalah petunjuk yang sekaligus akan mengantarkan teman-teman pada jawaban. Padahal ini hanya sekedar koma loh, tapi ini yang akan menjadi jawaban tuh nanti. Nah, koma ini teman-teman, koma adverb kan, koma ini hanya muncul jika di depan kalimat ada conjunction atau ada preposisi. Dengan kata lain, kapanpun ada titik-titik di depan kayak gini dan di belakang ada koma kayak gini, pasti isinya titik-titik ini cuma dua tuh. Kalau bukan preposisi, pasti conjunction. Sehingga dari sini teman-teman itu sudah bisa paham bahwa jawaban nomor satu adalah conjunction atau enggak preposisi. Cuma dua itu. Maka semua opsi yang bukan conjunction dan preposisi otomatis gugur tuh. Itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana cara menentukan apakah isinya conjunction ataukah preposisi nih? Teman-teman sederhana. Lihat, sebelum koma ini ada kata kerja di dalam sini. Oh, ternyata ada mana? Kata stem. Stem from ini merupakan sebuah kata kerja. Nah, jika sebelum koma ada kata kerja, maka jawaban di sini pastilah conjunction. Tidak mungkin salah itu. Pasti conjunction. 100% itu jawabannya. Nah, tapi jika sebelum koma di sini tidak ada kata kerja, maka jawabannya 100% pasti preposisi itu, teman-teman. Fix ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada titik-titik di awal, teman-teman jangan baca soal, tapi langsung geser pandangannya ke belakang, lihat ada koma apa enggak. Kalau ada, jawabannya pasti preposisi atau enggak conjunction. Langkah selanjutnya adalah lihat apakah sebelum koma ada kata kerja atau enggak. Oh ada, mana? Stem from. Kalau ada kata kerja, berarti jawabannya pasti conjunction. Maka semua opsi yang bukan conjunction gugur tuh. Yang mana? Yang pertama kali akan gugur adalah Bravo nih. Kenapa Bravo? Dera Fox Balat ini merupakan sebuah kalimat. Tidak ada preposisinya, tidak ada conjunctionnya. Maka Bravo gugur duluan tuh. Fix ya, Bravo gugur. Yang kedua akan gugur adalah Delta. Fox Balat tuh itu hanyalah sebuah frase. Dia bukan conjunction dan gak ada preposisinya juga. Jadi gugur. Delta, Bravo gugur. Sekarang pertanyaannya, kita kan di sini membutuhkan conjunction. Pertanyaannya, Alpha atau Charlie ini jawabannya. Lihat, di Alpha ada kata because, sementara Charlie ada kata with. Yang A ini adalah conjunction, sementara Charlie with ini adalah preposisi. Dan di sini karena sudah kita memiliki kata kerja, maka pasti yang kita butuhkan adalah conjunction. Sehingga opsi Charlie akan otomatis gugur dan alpha akan menjadi jawaban. Gampang kan? Jadi kalau teman-teman nanti sudah mulai menguasai teknik ini, teman-teman nanti ketika melihat soal, oh ada titik-titik di awal, ada koma nggak di belakang? Oh ada, setelah kata people. Oh sekarang lihat ada kata kerja apa nggak? Oh ada, stem. Oh berarti jawabannya di sini conjunction. Lihat opsi ABC, mana yang ada conjunctionnya? Oh cuma di alpha doang, berarti jawabannya alpha. Kelar itu. 5 detik teman-teman, selesai itu jawaban nomor satu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke nomor 2. Nanti saya sajikan soal-soal yang mirip-mirip seperti ini dengan kasus yang sama, cuma soalnya aja yang berbeda. Sekarang saya buka kesempatan dulu untuk bertanya nih. Takut ada yang bingung sebelum masuk ke nomor 2. Ada pertanyaan nggak? Boleh chat di kolom komentar juga ada masalah. Ada pertanyaan? Atau langsung pakai mikrofonnya juga agak masalah. Untuk konfirmasi aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Oke, ada pertanyaan?
Setelah koma kata kerja, setelah koma kata kerja manakah? Di awal kalimat maksudnya. Enggak, jadi gini. Kan yang saya maksud itu dari titik-titik sampai kata people, di sini kan ada koma nih, satu nih kan. Nah, sebelum koma ini ada kata kerja apa enggak? Terserah mau di awal, mau di tengah, mau di dekat koma, yang penting sebelum koma. Kalau ada kata kerja berarti jawabannya pasti conjunction tuh. Gitu ya. Oke, itu ya, fix ya. Sekarang mohon diulang kenapa bukan C gini. Tak ulang nih. Perhatikan nih teman-teman nih ya. Kalau teman-teman ketemu titik-titik di awal, oke, langsung cari komanya. Ada koma apa enggak tuh? Oh, ada di belakang setelah kata people. Kalau ada satu, maka teman-teman jawabannya pasti conjunction, pasti preposisi toh. Nah, berarti selain preposisi dan conjunction, salah tuh. Yang mana? Bravo gugur, delta gugur. Karena nggak ada preposisi, nggak ada conjunction di situ. Tersisalah alpha dan bravo. Lihat, sebelum koma ada kata kerja nggak? Oh ada, mana? Stem from. Kalau ada kata kerja berarti titik-titik ini pasti berisi conjunction. Makanya Charlie itu akan gugur karena with yang ada di sini ini preposisi, teman-teman. Ya. Sehingga jawabannya pastilah si alpha because. Because ini adalah conjunction. Fix, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, gimana sih cara membedakan conjunction dengan preposisi? Ini nih. Gimana cara membedakan conjunction dengan preposisi? Unfortunately, di sini tidak ada caranya. Caranya cuma satu tuh. Yang pertama, teman-teman ketik di Google list conjunction gitu. List conjunction. Teman-teman baca tuh. Nggak usah hafal. Baca aja tuh list conjunction dalam bahasa Inggris. Akan keluar tuh. Mungkin ada sekitaran 25 mungkin atau 30 lah paling banyak. Teman-teman baca tuh berulang-ulang sampai 5 kali aja lah, nggak perlu dihafalin. Nanti teman-teman ketika ngerjain soal TOEFL, teman-teman akan sadar, oh ya, pernah posisi teman-teman. Posisi itu kata-katanya itu sedikit, paling 4 huruf, 2 huruf. Ini posisi enggak baca list conjunction atau list preposisi sehingga teman-teman nanti tidak tertukar mana yang preposisi mana conjunction. Kalau misalnya ditanya apa sih ciri-ciri conjunction nggak ada. Ciri-ciri preposisi apa sih nggak ada juga tuh. Ini kayak kayak kita bilang kayak gini. Gimana cara kita mengetahui bahwa si A ini namanya bahwa itu Ahmad, yang satunya Muhammad gitu. Gimana caranya? Nggak akan tahu kecuali kita pernah ketemu dengan mereka. Sama nih, conjunction dan preposisi itu mirip banget teman-teman. Kita tidak akan pernah bisa membedakannya kalau teman-teman tidak pernah bertemu dengan list conjunction dan list preposisi, teman-teman. Makanya teman-teman harus baca list conjunction minimal tuh. Karena conjunction itu jumlahnya sedikit, sisanya dari itu pasti preposisi, teman-teman. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Masuk revisi kenapa jawabannya dianulir? Kalau tuh karena yang kita butuhkan itu di awal kalimatnya, teman-teman. Ya, kan kita butuhnya di sini kan di awal kalimat saya bilang kalau ada koma di setelah di belakang kayak gini, pasti di awal kalimat akan ada preposisi ataupun conjunction di situ. Di awal banget nih, bener-bener di awal banget di sini nih, di awal sini. Sementara kalau Fox balap tuh itu berarti nanti masuknya ke tengah, teman-teman, bukan di awal lagi. Tapi kalau with dengan because ini kan benar-benar di tengah, di awal banget kalau misalnya nanti kita satukan dalam bentuk kalimatnya. Aman ya sampai sini ya. Oke. Sekarang kita coba nih. Teman-teman silahkan jawab di kolom chat ya. Kita coba soal nomor 2. Kira-kira teman-teman ini sudah mulai bisa apa enggak? Nih, soal nomor 2. Silahkan dicoba untuk soal nomor 2, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Pakai metode yang tadi, teman-teman. Ini soalnya kasusnya sama, cuma soalnya yang berbeda. Ayo, ada yang jawab Bravo, Charlie, Charlie, Delta. Oh, lengkap kali kalian nih. Bravo, Bravo, Charlie, Delta. Bravo, Bravo, Charlie, Charlie, Bravo. Ayo, jadi ini sebenarnya tidak usah membaca soal. Teman-teman lihat titik-titik.
Syarat pertama, titik-titik ada di depan. Oke, sudah ada di depan. Di belakang ada koma nggak? Oh, ada nih. Setelah kata Grand Canyon sudah. Berarti jawabannya titik-titik ini pasti conjunction, pasti preposisi. Tinggal lihat nih, di depan kata Grand Canyon ada kata kerja apa enggak tuh? Fastness bukan kata kerja, off bukan kata kerja, the bukan kata kerja, Grand Canyon juga bukan kata kerja. Artinya sebelum koma tidak ada kata kerja. Kalau sebelum koma tidak ada kata kerja, berarti jawabannya preposisi. Maka semua opsi yang bukan preposisi gugur tuh. Yang mana nih jawabannya? Bravo, bravo, yakin lah. Ingat, kita hanya butuh preposisi di nomor 2. Selain opsi yang tidak memiliki preposisi gugur. Contoh. Yang akan gugur duluan adalah bravo. Kenapa? The ini teman-teman bukan preposisi. Dia itu namanya artikel. Dia sama kayak an, ataupun the. Namanya artikel. Fix ya? Bravo salah. Yang kedua akan salah. Alpha akan salah. Kenapa? While ini teman-teman dia bukan preposisi. Dia itu adalah conjunction. Alpha gugur. Charlie sama because itu conjunction juga. Sehingga dia gugur. Apa sih bedanya because dengan because of? Gini. Conjunction yang membedakan conjunction dan preposisi itu kayak gini teman-teman. Semua conjunction, ini catat ya, semua conjunction pasti diikuti kata kerja. Ingat, semua conjunction, dimanapun ada conjunction, pasti setelahnya muncul kata kerja. Pasti itu, 100% kayak gitu. Tuh. Itu aturannya. Sehingga kalau teman-teman paksakan memasang Charlie, because, ini kan conjunction. Pertanyaan saya, di mana kata kerjanya setelah kata because ini? Fastness jelas bukan kata kerja, Grand Canyon bukan kata kerja, off bukan kata kerja. Begitupun juga dengan alpha. Salah. Nah, yang boleh di sini, yang boleh diikuti, yang boleh tidak diikuti kata kerja adalah preposisi. Jadi yang membedakan conjunction itu pasti diikuti kata kerja, sementara preposisi itu tidak boleh diikuti kata kerja. Kalau diikuti noun, boleh. Diikuti preposisi yang lain, boleh. Diikuti adjektif, boleh banget. Yang penting bukan kata kerja. Yang mana? Because of. Because itu conjunction, because of itu preposisi. Jadi jawabannya delta. Berapa orang ini yang benar? Banyak yang benar. Jawabannya delta. Coba lagi ya, bisa ya seperti ini ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut lagi nih, untuk mengukuhkan pengetahuan teman-teman nih. Habis itu kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu masih kasus yang sama. Sampai teman-teman itu benar-benar lengket, sampai terngiang-ngiang dengan soal nomor kayak gini, tipe soal kayak gini, baru kita masuk ke tipe soal lain. Karena ini paling banyak muncul teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Ya ada ya. Sekarang kita coba lanjut nomor 3 nih. Nih nomor 3, nomor 3. Let's go. Ayo, ada apa dengan nomor 3 nih? Yang mana nih yang akan jadi jawaban? Ayo delta. Oh, mentang-mentang tadi bener delta, terus sekarang delta lagi. Ya nggak mungkin lah saya buat soal kayak gitu. Ayo. Pokoknya penentuan alfa, bravo, delta itu belakangan teman-teman. Yang paling penting teman-teman itu gini. Yang dibutuhkan nomor 3 ini preposisi apa conjunction gitu aja lah dulu. Lihat titik-titik di depan. Oke, di belakang ada koma enggak? Ada setelah kata low. Pertanyaannya di depan ini preposisi apa conjunction? Nah, untuk menjawab itu lihat sebelum koma ada kata kerja enggak? Oh, ada. Mana? Is. Is di sini merupakan sebuah kata kerja. Nah, mungkin teman-teman bingung nih. Kenapa is bisa disebut kata kerja tuh? Jadi gini, kata kerja itu ada dua, teman-teman. Ada kata kerja asli, ada kata kerja bantu. Kata kerja asli itu atau kata kerja ordinary namanya, itu kata kerja seperti eat, drink, terus feel, walk, work, itu sama tuh. Semuanya kata kerja utama. Ada kata kerja bantu yang kita sebut dengan auxiliary atau kita sebut dengan to be. Salah satunya is, MR, was, were, itu semuanya kata kerja. Tapi overall, all of them are called kata kerja.
gitu. Sehingga karena di sini sudah ada kata kerja, berarti di depan isinya conjunction. Maka kata it is one of the most important climatic factors in the formations of desert erosion features itu jadi tidak penting dan tidak perlu dibaca. Sehingga kalau teman-teman saya bilang, kalau teman-teman baca soal nomor 3 itu buang-buang waktu karena jawabannya sudah ketahuan karena ada koma. Oh, jawabannya alfa semua. Oke. Oke, lanjut ya. Karena di sini sudah ada kata kerja is, maka jawabannya conjunction. Maka dengan kata lain, semua opsi selain conjunction gugur. Yang mana? Charlie, delta gugur. Kenapa? Charlie, despite, dan due to itu semuanya adalah preposisi. Makanya saya bilang, baca list conjunction yang tidak ada di list conjunction itu pasti preposisi, teman-teman. Fix ya. Yang kedua, alpha although dan bravo why itu sama-sama conjunction. Ini sama-sama conjunction. Jadi alpha conjunction, bravo juga itu conjunction. Pertanyaannya yang mana yang akan menjadi jawaban? Gini, saya rinci lagi, lebih rinci. Nah, di dalam sebuah conjunction itu teman-teman, kalau teman-teman ada di kelas reguler, itu biasanya kita paparkan di kelas reguler, itu ada di level 1 itu ada pembagian conjunction. Ada di modulnya tuh. Ada conjunction tipe adverbial, ada conjunction noun clause, ada conjunction adjective clause. Nah, yang menghasilkan koma di belakang ini hanyalah conjunction milik adverbial clause. Yang mana? Although. Although ini adalah conjunction milik adverbial clause. Kalau kalau 5W1H, kalau ada conjunction 5W1H kayak how, why, what, when, where, itu semuanya miliknya adjective clause atau noun clause. Sehingga yang teman-teman harus pilih adalah yang alpha. Kenapa? Karena hanya conjunction milik adverbial clause yang mampu menghasilkan atau memicu koma di belakang. Bagaimana kalau misalnya conjunctionnya milik noun clause itu tidak memicu koma, gitu. Contohnya kayak gini. What I feel is happiness. What I feel, apa yang aku rasakan adalah kebahagiaan. What I feel, kata what itu merupakan sebuah conjunction, tapi dia tidak menghasilkan koma. Kenapa? Karena dia adalah conjunction noun clause. Teman-teman tidak penting atau tidak perlu tahu ini noun clause atau adjective clause untuk sekarang. Yang penting teman-teman tahu yang manakah conjunction adverbial clause. Itu bisa di googling. Gitu ya. Conjunction adverbial clause gitu. Teman-teman ini akan butuh nih sampai nomor 8 ini masih tentang kayak gini. Jadi mumpung sekarang ketik di Google conjunction adverbial clause gitu. Keluar tuh nanti. Ya. Jadi jawabannya si alpha, bukan bravo, Charlie dan bukan delta. Oke. Nomor 4. Oke. Silahkan. Nomor 4 jawabannya apa? Sama nih masih kayak yang tadi. Ayo. Alpha. Yakin kah? Alpha, alpha, alpha. Mentang-mentang tadi alpha terus semuanya sekarang alpha gitu. Nanti tiba-tiba jawabannya Charlie ataupun delta terus teman-teman delta semuanya. Ayo, ayo. Hmm. Ayo, Charlie, Hmm. Alpha. Yang mana, yang mana? Apa ini Fitri? Charlie, Charlie, Charlie. Jangan ini bisa coret lagi. Nggak bisa. Nih. Sebenarnya tadi mau tak coba pakai iPad, cuma sebenarnya lebih enak pakai iPad. Cuma masalahnya apa ya? Share screen-nya nggak ngikutin pergerakan di iPad-nya gitu.
lelet gitu teman-teman. Makanya ya udahlah tak pakai laptop biasa aja. Ya. Jaringan kurang stabil, saya berkali-kali terlempar keluar. Oke, bravo ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, yang pertama nih. Titik-titiknya udah di depan ya, fix ya. Berarti sekarang jangan cari lain-lain. Teman-teman fokus ke belakang aja, cari koma. Ya, ada nggak? Oh ada. Mana? Setelah kata exist. Nih, setelah kata exist. Bacanya bukan exist, itu exist. Exist, koma. Nah, koma ini berarti koma adverb ya, teman-teman. Maka jawaban di depan ini pasti conjunction, pasti preposisi nih. Nah, sekarang pertanyaannya conjunction atau preposisi? Caranya lihat, sebelum koma ada kata kerja nggak? Oh ada, mana? Exist ini teman-teman itu merupakan sebuah kata kerja. Exist itu artinya hidup atau tinggal atau ada, exist. Nah, maka di sini karena di sini sebelum koma sudah ada kata kerja, berarti nomor 4 ini jawabannya pasti conjunction. Nah, sekarang dengan kata lain, semua opsi yang bukan conjunction akan gugur. Yang mana? Alfa gugur duluan. Siapa tuh yang nulis alfa gede-gede itu? Alfa gugur duluan tuh. Kenapa? Karena even itu teman-teman adalah adverb, bukan sebuah conjunction. Even. Nah, baru kalau ada tulisannya even though, nah itu baru itu conjunction tuh. Kalau even aja itu adverb, tapi kalau even though baru tuh conjunction. Oke, itu yang pertama. Sekarang Bravo Charlie Delta itu semuanya adalah conjunction. Saya katakan Bravo Charlie Delta semuanya adalah conjunction. Cuma permasalahannya gini. Pernah nggak sih teman-teman itu ketemu dengan but dan so itu di awal kalimat? Dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Pernah nggak ketemu but dan so itu di tengah di awal-awal kalimat gitu. Jadi tiba-tiba nggak ada hujan, tiba-tiba teman-teman bilang but you are beautiful gitu. Nyambung nggak tuh? Oh maksud lu apa gitu. Jadi but itu dan so itu tidak pernah muncul di awal kalimat. Itu nggak pernah tuh. Taruhan lah dengan saya itu nggak pernah itu. Nggak ada kata-kata but muncul di awal kalimat tuh. Kecuali ada orang yang ngomong dulu, baru ada yang nyanggah but it's not true gitu. Itu bisa karena sudah ada prolognya di depan. Tapi kalau misalnya orang baru baru dari arah barat, dari arah timur, ketemu tiba-tiba langsung bilang but gitu ya, agak nyambung gitu. So-nya aja nggak nyambung gitu. So itu kesimpulan kan, sehingga atau jadi gitu. Dia itu sebenarnya cantik, tapi nah baru ada but tuh. Atau misalnya ini sangat bagus sehingga atau oleh karena itu atau jadi baru muncul so. Sehingga but dan so ini teman-teman pasti muncul di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Nah, conjunction untuk but dan so ini adalah conjunction fun boys. Ya, fun boys. Fun boys itu kalau ditulis fun boys, saya ketikkan fun boys itu kayak gini. Fun, terus fun, fun boy. Nah, ini nih disingkatan tuh. Fun boys F itu adalah for, A dan A-nya itu adalah N, N-nya sendiri itu nor, B-nya itu but, O-nya or, Y-nya yet, S-nya itu so. Semua anggota fun boys atau conjunction ini pasti munculnya di tengah-tengah, nggak mungkin muncul di depan. Sehingga jawabannya adalah si Charlie. Ya ada katanya. Ya udah salah. Oke, lanjut ya. Nomor 5 nih, nomor 5. Yuk, coba sekarang. Nah, saya jelasin dulu. Ini sama metodenya kayak yang tadi, cuma ini tipe soal yang berbeda. Kalau teman-teman nih, perhatikan nih ya. Ini soal paling mudah ini nih. Kalau teman-teman ketemu titik-titik di awal, plus langsung dengan komanya nongol di situ, maka teman-teman gak usah jauh-jauh nganalisa. Teman-teman cari yang verb 3. Gitu. Baik ada conjunction-nya atau nggak ada conjunction-nya, ada preposisinya atau nggak ada preposisi. Pokoknya cari yang verb 3, wes itu jawabannya ada.
Jadi semua yang bukan verb 3 akan gugur. Nanti saya jelasin nih kenapa jawabannya verb 3. Ingat, verb 3 itu biasanya diakhiri oleh ed di belakang. Ya, fix ya. Nah, sehingga jawabannya pastilah Charlie nih. Dengan otomatis alfa, bravo, delta gugur. Sekarang penjelasannya. Kenapa sih kok bisa bilang kayak gitu kalau ada titik-titik di awal plus koma di belakang nongol banget kayak gini, mepet kayak gini nih. Kenapa jawabannya pasti tiga? Karena gini. Semua verb satu, teman-teman. Semua verb satu itu butuh objek. Ya, bukan semua sih, kebanyakan itu butuh objek. Nah, sementara di sini titik-titik ini, teman-teman, tidak memiliki objek apapun, tidak memiliki kata-kata lain, plek, koma, selesai gitu. Nah, sehingga kata kerja, di sini kan yang kita butuhkan adalah conjunction ataupun kata kerja gitu kan. Karena di sini kata kerja semua kan. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah kata kerja dengan conjunction itu pasti. Karena conjunction pasangannya dengan kata kerja. Maka dengan demikian teman-teman, semua yang bukan verb 3 itu akan gugur. Yang pertama nih. Kenapa salah? When to train. Ketika melatih, pertanyaannya melatih apa? Maka yang alfa ini kurang objek. Misalnya, ketika melatih duyung, ketika melatih anjing, atau ketika melatih kucing, gitu. Jadi butuh objek nih di sini. Sementara di alfa tidak tersedia karena di sini diputus dengan koma. Tuh, makanya alfa gugur. Yang bravo, are training itu masih tetap kalimat aktif. Sehingga kata training itu butuh objek di sini. Fix ya. Lah kenapa kalau kok Charlie benar gini? Charlie when trained ketika dilatih, kata dilatih itu berarti pasif. Dan semua kalimat pasif tidak perlu objek. Karena tidak perlu objek, maka tidak masalah di sini langsung ditandai dengan koma. Ketika dilatih, Bottlenose Dolphin, si dolphin ini menjadi talented. Itu menjadi berbakat. Itu teman ya. Bagaimana dengan delta? Delta ini kasusnya sama dengan alpha. To train them, pertanyaannya them ini siapa gitu. Di sini memang ada objek them, di sini nih ada objek them. Cuma masalahnya them ini baliknya ke siapa? Gak ada kan? Makanya di sini teman-teman delta juga akan gugur. Yang akan jadi jawaban adalah Charlie. Itu alasan ribetnya. Simpelnya kalau teman-teman ketemu titik-titik langsung dengan koma maka cari verb 3. Ada conjunctionnya atau tidak ada conjunctionnya nggak masalah. Contoh nomor 6 nih. Jawabannya yang mana nih? Silahkan pilih. Nomor 6. Cari yang verb 3. Kalau demnya si bottlenose bisa, tapi masalahnya bottlenose-nya kan di belakang. Jadi kalau them ini kan pronoun. Pronoun itu adalah kata yang memiliki rujukan. Dan semua rujukan pasti di depannya, nggak mungkin di belakangnya. Itu konsep yang paling sederhana dari preposisi. Jadi semua rujukan pasti di depan, nggak ada rujukan di belakang. Gitu teman-teman. C delta. Oh, hati-hati loh. Yang Charlie ada colored verb 3, yang delta ada colored juga verb 3. Antara delta dan Charlie, yang jelas alfa bravo gugur. Kenapa? Alfa itu nggak ada kata kerja, nggak bukan verb 3. Yang bravo juga bukan verb 3. Yang verb 3 cuma Charlie dan delta. Jawabannya mana? Pokoknya C. Apaan pokoknya C? Which conjunction? Boleh, ingat kata saya. Kalau soal tipe kayak nomor 6, titik-titik langsung dengan koma, boleh ada conjunction-nya, boleh tidak ada. Verb 3 doang itu boleh aja gitu. Yang penting verb 3, kata kuncinya verb 3. Nah, kenapa bisa cuma verb 3 aja, nggak ada conjunction, nggak ada apa? Ini teorinya teman-teman ada di level 2. Kalau di kelas reguler itu level 2. Jadi dia sudah agak high atau advance. Ini nama teorinya adalah reducing. Reducing. Kalau teman-teman reducing, tahu reducing, nanti teman-teman itu pernah dengar reducing. Nah, itu teorinya. Ada namanya metode reducing atau penyingkatan kalimat. Itu. Oke, saya bahas ya. Yang pertama, kenapa alfa bisa gugur nih? Alfa gugur karena has brilliantly colored. Ini kan sebuah kalimat, teman-teman. Dan kalimat doang itu tidak mampu memicu koma adverb yang ada di sini nih. Yang ada di nomor 6 nih. Nggak mampu tuh. Oke, satu ya. Yang kedua, brilliant color
Brilliant color ini berarti dia merupakan sebuah noun phrase atau kata benda aja. Nah, kata benda yang ada di sini ini juga tidak bisa memicu koma adverb. Yang bisa memicu koma adverb adalah conjunction adverb atau preposisi, teman-teman. Fix ya. Sekarang pertanyaannya, Charlie, which is brilliantly colored, ini benar apa salah? Jawabannya salah. Kenapa? Karena which yang ada di sini, which ini kan artinya yang mana. Which itu miliknya miliknya conjunction noun clause dan adjective clause. Dia tidak bisa memicu koma yang ada di sini. Yang menjadi jawabannya mana? Delta. Brilliantly colored. Loh, delta kan nggak ada conjunctionnya. Kok bisa jadi jawaban? Hal ini dikarenakan di depannya di sini ada conjunction when. Jadi kayak gini. Eh ada conjunction apa di sini? Coba lihat. Hummingbird gets its name. Oh, ada kata because nih di depannya nih. Misalnya gini. Because brilliantly colored gitu. Ada kata because. Cuma dalam bahasa Inggris ada metode reducing atau metode ellipsis yang menghilangkan conjunction karena dianggap sudah dapat dipahami. Itu namanya reducing. Sehingga conjunction yang ada di sini dibuang teman-teman dan tersisalah brilliantly colored. Ini kalimat pasif. Pertanyaannya, kok kalimat pasif itu nggak ada by-nya di belakang? Ingat, kalimat pasif itu ada dua. Ada yang namanya kalimat pasif yang biasa, ada kalimat pasif yang namanya statif pasif. Statif pasif itu adalah kalimat pasif yang tidak menggunakan by di belakangnya. Contohnya kayak gini. Monas was built in 2015 misalnya. Monas dibangun di atau didirikan di tahun 1915 misal nih. Jadi tidak ada siapa yang bangun, oleh siapa itu tidak ada. Ini yang kita sebut dengan statif pasif dan itu sah banget dalam sebuah kalimat. Ini ada pertanyaan. Kalau misalnya preposisi atau konjungsinya jawabannya kan verb 3, tapi kalau ada preposisi. Nah, kalau ada preposisi teman-teman, nanti teman-teman pilihlah yang conjunction. Rata-rata yang kayak gini titik-titik koma itu pasti conjunction dan kata kerja. Kalau nggak conjunction pasti dengan verb 3 aja. Gitu. Nggak mungkin preposisi. Selama saya pernah hidup di dunia ini sampai hari ini ngerjain soal TOEFL nggak ada ya. Semuanya kalau nggak conjunction. Kalau tipe soal kayak gini ya, khusus nomor 6, pasti di sini kalau nggak conjunction dan verb 3 doang. Gitu. Fix ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba nanti ketemu titik-titik langsung dengan koma, carilah verb 3. Cuma hati-hati, ada jebakan kayak gini nih. Gitu. Paling aman ya udah cari yang langsung verb 3 aja. Fix ya. Next one, nomor 7. Yuk, nih nomor 7. Balik lagi ke soal yang kayak tadi-tadi itu. Kira-kira jawabannya nih apa? Bravo. Anything else? Bravo. Ayo, jangan baca soal, teman. Jangan baca soal. Biar tidak jadi kebiasaan. Nanti kalau teman-teman sudah jadi kebiasaan ngerjain soal TOEFL di real test, teman-teman nanti baca soal juga. Saya pengen teman-teman itu apa ya? Walaupun kita tidak pernah bertemu, saya pengen teman-teman mewarisi skill saya untuk menjawab soal structure. Saya tuh setiap ngerjain soal structure, kalau di real test, itu mentok saya salahnya satu, itu mentok. Sering sering dapat 40 sering itu. Walaupun itu real test. Kenapa? Triknya kayak gini dah. Jadi saya mengajarkan trik pada teman-teman itu bukan tanpa bukti dan bukan hanya asumsi. Itu semuanya udah saya praktekin langsung dan kalau structure entah itu latihan ataupun real test saya itu tidak pernah salah lebih dari 2. Mentok itu 2. Jarang. Satu kadang benar semua itu. Triknya ya kayak gini udah. Oke. Saya pengen teman-teman suatu saat kayak gitu tuh. Jadi kan terlihat keren kalau ngajar nanti. Tanpa baca soal. Gitu. Dah, saya jawab ya. Oke, yang pertama nih. Nomor 7, titik-titik di awal. Oke, ini persyaratan pertama. Ada titik-titik di awal. Langkah kedua, ada koma nggak di belakang? Oh, ada setelah kata absorb. Langkah ketiga, berarti kan jawabannya ini sudah jelas nih. Preposisi dan conjunction kan? Nah, sekarang langkah ketiga, cek apakah sebelum koma ini ada kata kerja apa enggak. Oh, ada mana?
can absorb itu kata kerja, receive di sini juga kata kerja. Artinya kalau sudah di depan koma ada kata kerja, berarti jawabannya conjunction. Nah, semua opsi yang bukan conjunction gugur. Yang mana tuh? Delta nih gugur duluan. Kenapa? Karena is yang ada di sini ini hanyalah kata kerja aja. Jadi kita tidak butuh kata kerja lagi. Kita butuhnya conjunction. Alpha juga salah. Being. Being itu bukan conjunction, teman-teman. Being itu adalah kata be yang ditambahkan ing. Artinya dia itu kata kerja. Alpha, delta, gugur. Sekarang pertanyaannya. Bravo apa Charlie ini? Sama-sama ada conjunction. Perhatikan di sini nih. Di sini di Charlie teman-teman ketemu dengan kata might. Might di sini merupakan modal dan setelah kata might ini wajib muncul kata kerja ini sama dengan can atau will. Setelah modal ini wajib muncul kata kerja tanpa ada tambahan apapun. Lihat nih, kata kerjanya ada receives tambahan s kan? Ini tidak boleh teman-teman. Tidak boleh ditambahkan modal might lagi. Maka Charlie gugur karena di sini ada might-nya. Yang mana yang paling aman? Yang paling aman Bravo. Whenever. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau misalnya might-nya dibuang nih? Yang Charlie might-nya dibuang. Maka Bravo dan Charlie sama-sama benar teman-teman. Ya. Tapi nggak mungkin ada opsi kayak gitu teman-teman. Nggak mungkin. Pasti ada yang salah satu dan satu benar. Jadi jawabannya Charlie. Sekarang nomor 8. Ini soal tipe titik-titik plus koma yang terakhir nih. Habis itu kita pindah ke soal lain. Oke, nomor 8 nih. Yang mana nih? Let's go. Delta. Yakin gua? Aman, 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 aman. Bravo, bravo. Ingat, ini butuh conjunction apa butuh preposisi. Ayo, ayo, ayo. Alpha, Charlie. Saya kasih bocoran. Pokoknya delta itu salah. Jangan ada yang beli delta. Alpha, Bravo, Charlie aja. Bravo, Bravo. Different, unlike. Bravo, Charlie, Alpha. Oke. Apaan? Jawab sampai 2. Satu aja yang jawab. Kadang kita itu, yang bikin kita itu nggak nambah-nambah skor itu ketika latihan. Itu biasanya kita kayak gini. Misalnya ngerjain nih soal nomor 8. Terus kita ragu nih. Kayaknya jawabannya ini antara Alpha dan Charlie. Terus kita titik tuh. Yang Alpha di titik, yang Charlie di titik. Terus nanti pas ngoreksi, ternyata yang benar Charlie nih misalnya. Terus kita bilang pada diri kita sendiri. Tuh kan bener yang Charlie. Terus kita benerin diri sendiri. Nah, yang bahas ya. Yang pertama nih. Kerajaan Buddha di Indonesia yang bercorak kuda dan menjadi pusat penyebaran ajaran agama Buddha bagi kawasan Asia Tenggara adalah kerajaan Miranda, Rania, how are you? Oke, perhatikan nih ya. Di sini teman-teman titik-titik sudah ada di depan, fix, dan di belakang ada koma setelah kata food. Oke, maka di sini sudah fix, di sini jawabannya preposisi dan conjunction atau conjunction ya. Nah, sekarang lihat di depan koma ada kata kerjanya apa enggak nih? Lihat, plants di sini tanaman, berarti bukan kata kerja. Manufacturing, manufacturing ini kalau verb penting kayak gini, ini sebenarnya kata kerja. Cuma kalau kata kerja ditambahkan ing itu namanya gerund. Gerund fungsinya sebagai kata benda. Atau yang kedua, kalau teman-teman tiba-tiba ketemu dengan verb ing tiba-tiba muncul kayak gini, ini teman-teman bukan kata kerja ya, tapi dia itu entah itu gerund, entah itu participle. Kalau teman-teman bingung apa gerund apa participle, itu skip aja. Yang penting intinya kalau ada verb ing muncul tiba-tiba kayak gini, ini bukan kata kerja. Gitu ya. Fix ya. Jadi dalam soal nomor 8, sebelum koma, ini belum ada kata kerjanya sama sekali. Itu belum ada kata kerja sama sekali.
Kalau tidak ada kata kerjanya sama sekali, berarti jawaban nomor 8 ini pasti preposisi. Sehingga delta gugur duluan karena as much itu adalah conjunction. Dan Charlie juga gugur karena whereas itu juga conjunction. Opsinya alpha dan bravo. Nah, perhatikan di sini. Different itu merupakan sebuah adjektif, teman-teman. Ya, B ini adalah adjektif, sementara alpha, unlike, itu bukan adjektif. Dia itu preposisi. Sehingga jawabannya adalah alpha. Bravo, unlike itu kan tidak seperti atau tidak sama. Different itu artinya berbeda atau tidak sama. Maknanya sama, cuma kategorinya berbeda. Jadi unlike itu preposisi, bravo ini atau different itu adalah adjektif. Sehingga bravo tidak masuk pada jawaban karena different atau adjektif itu tidak mampu menghasilkan koma preposisi di sini atau koma adverb di sini. Yang mampu menghasilkan koma hanya dua, conjunction adverbial clause atau preposisi kayak unlike. Maka nomor 8 jawabannya alfa. Mau tanya ini sampai jam berapa? Nah, nanti admin yang tahu itu. Kayaknya sampai jam 9 apa sampai jam setengah 9. Saya nggak tahu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Next, Kak. Sekarang nih yang berbeda. Saya jelasin satu soal baru kita masuk ke simulasi. Perhatikan di sini. Nih, judulnya titik-titik di awal tapi tidak ada koma. Ya, titik-titik di awal tapi tidak ada koma. Ada tipe soal kayak gini, teman-teman. Makanya teman-teman tidak semua yang saya ucapkan tadi itu semua soal pasti kayak gitu, enggak. Itu hanya beberapa ada soal kayak gitu. Cuma ada variasi, ada juga titik-titik di awal kayak gini dan di belakang tidak ada komanya. Nah, kalau ada titik-titik di depan kayak gini tapi di belakang tidak ada koma, maka jawabannya pasti subjek. Ingat ya, yang hilang pasti subjek. Sekali lagi, yang hilang pasti subjek. Pertanyaannya, subjek itu apa? Subjek itu, teman-teman, pastilah sebuah kata benda. Pasti sebuah noun atau sebuah kata benda. Jadi selain kata benda atau selain noun, jangan dipilih. Fix ya sampai sini ya. Sekali lagi, kalau ada titik-titik di awal dan di belakang tidak ada koma, maka yang hilang itu pasti subjek. Maka carilah subjek aja, gitu. Jangan kemana-mana. Gitu. Fix ya. Contoh nih, nomor satu. Nomor satu titik-titik di awal tidak ada koma nih. Lihat, berarti di sini adalah yang hilang pasti subjek. Pertanyaannya, apakah yang hilang subjek doang ataukah dengan kata kerjanya? Maka teman-teman lihat, apakah nomor satu ini ada kata kerjanya? Oh ada, mana? Dominated. Nih. Dominated. Nah, ini sebuah kata kerja. Kalau di soal sudah ada kata kerja, maka yang hilang di sini pasti cuma subjek, teman-teman. Ya, kan opsinya cuma satu kan. Sebuah kalimat itu pasti terdiri subjek dan verb. Kalau verbnya ada, berarti yang hilang cuma subjek. Tapi kalau ternyata yang hilang subjeknya belum ada, kata kerjanya belum ada, maka carilah subjek dan verb. Itu aja permainannya. Lihat, karena nomor satu sudah ada kata dominated, ini kata kerja, maka yang hilang pasti subjek. Ingat, berarti kita cari subjek doang. Semua yang bukan subjek gugur. Mana tuh? Alfa gugur. Kenapa? Lihat, di sini ada R di sini nih. Ada R nih di sini nih. Ya, kalau ada R berarti ada kata kerjanya. Sementara kita cuma butuh subjek doang untuk nomor satu, bukan butuh kata kerja. Alfa gugur. Yang kedua, yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Lihat nih, Charlie juga ada R. Dia memiliki kata kerja. Sementara soal kan sudah punya kata kerja nih, maka tak butuh kata kerja lagi. Alfa Charlie gugur. Yang kedua, yang akan gugur adalah Bravo. Kenapa? Lihat, di Bravo ada kata with di sini. With ini kan preposisi. Kalau teman-teman masukkan ke nomor satu, maka with ini akan memicu koma. Sementara di belakang nggak ada koma tuh. Dan kalau ada koma itu tidak bisa dijadikan subjek, teman-teman. Jadinya preposisi. Sehingga yang tersisa adalah delta. Two spesies. Dua spesies itu kan benda kan. Spesies itu kan benda. Pokoknya selain manusia itu semuanya benda. Atau manusia juga sebenarnya masuknya benda. Cuma karena untuk penghormatan,
Mereka dipisahkan. Ada benda, ada yang human. Sehingga jawabannya adalah delta. Bisa sampai sini ya. Sekarang coba nomor 2. Ini kasusnya masih sama. Lihat dia. Ada kata kerjanya apa enggak? Kan yang hilang nih pasti subjek nih. Pertanyaannya di soal ini sudah ada kata kerjanya apa belum nih? Kalau misalnya sudah ada, berarti cari subjek doang atau kata benda doang. Kalau misalnya oh tidak ada kata kerjanya, berarti teman-teman cari subjek atau kata benda plus kata kerjanya. Fix ya. Yang mana nih yang kira-kira jadi jawaban? Oke, yang salah dulu nih. Yang pasti salah itu adalah yang Bravo. Ya. Kenapa? Karena yang Bravo lihat di sini. Nomor 2 nih, lihat nih dia. Di nomor 2 ada titik-titik ini di awal. Oke, ada titik-titik di awal. Dan di sini teman-teman tidak ada koma fix. Berarti yang hilang subjek. Ada kata kerjanya enggak? Oh ada, mana? Is jumping nih. Di is jumping ini merupakan sebuah kata kerja kan? Yang ini nih. Nah, is jumping merupakan sebuah kata kerja, berarti yang hilang itu cuma subjek. Apakah kita butuh kata kerja lagi? Tidak. Maka karena kita tidak butuh kata kerja lagi, yang pertama akan gugur adalah Bravo. Kenapa? Karena Bravo di sini since ini merupakan sebuah conjunction dan kita tidak butuh conjunction. Apa jadinya kalau misalnya Bravo kita masukkan? Kalau Bravo kita masukkan, maka sin ini akan memicu koma tuh. Sementara di soal nggak ada koma kan, Bravo gugur duluan. Yang delta gugur juga. Kenapa? Karena of di situ juga preposisi. Kalau ada preposisi yang muncul di awal, itu tidak bisa lagi disebut subjek. Sehingga delta dan alfa gugur. Kita butuhnya adalah kata benda aja. Yang mana? Alpha major errors, yang Charlie the major errors. Yang atas itu jamak, yang Charlie itu tunggal. Sekarang pertanyaannya, kita butuh subjek yang jamak apa butuh subjek yang tunggal? Lihat kata kerjanya. Kata kerjanya tadi pakai apa? Pakai is. Kalau pakai is berarti kata subjeknya pasti tunggal. Yang tunggal yang mana? Charlie. Jawabnya Charlie. Fix ya. Yang alfa gugur. Makanya saya bilang TOEFL itu mudah. Cuma banyak jebakannya. Teman-teman pasti kalau teman-teman nggak baca sampai ke bawah opsinya, pasti langsung pilih alfa nih. Maju errors. Karena ini merupakan sebuah kata benda. Benar memang. Kita butuh kata benda dan alfa ini memang sudah kata benda nih. Fix nih. Tapi masalahnya di sini pakai is. Kalau jamak di sini errors, maka di sini harusnya are jumping bukan is jumping. Sehingga kalau karena dia pakai is, maka kita pakai yang errors aja. Fix ya, aman ya. Next one. Silahkan lihat. Kalau ini terlalu gampang lah buat teman-teman. Yang mana nih yang kira-kira aja dijawab? Aku nggak pernah benar perasaan jawabannya. Nggak apa-apa. Yang penting jadi cewek. Berarti benar semua dari cewek. Nggak apa-apa teman-teman. Di sini teman-teman nggak harus benar kok. Yang penting teman-teman malam ini teman-teman tahu triknya aja. Jadi nanti teman-teman bisa cek ulang rekamannya, terus coba praktek-praktekin. Kalau misalnya teman-teman bingung nih, teman-teman nanti bisa jawab dari saya entah via Instagram atau via WA, nggak masalah. Tapi saya biasanya slow respon ya, soalnya banyak kegiatan. Tapi insya Allah tetap saya bantu. Kalau misalnya butuh penjelasan, ya saya mohon maaf, saya nanti pasti jawab pakai VN langsung. Tidak saya ketik, lama kalau ngetik. Yuk nomor tiga. Kak nanti minta rekamannya siap. Paling teman-teman di apa nanti diupload ke YouTube paling, insya Allah. Atau enggak di Instagramnya Semangat Muda. Gitu ya. Oke, bravo ya, banyak aja bravo. Sekarang kita bahas nih, biar teman-teman tidak makin liar nih jawabannya. Oke, yang pertama nih. Bentar ya. Oke, rekamannya katanya mau dikirim ke teman-teman nanti. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin punya grup atau apa, atau email nanti dikirim. Atau via Dropbox atau yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada titik-titik di awal, fix ya. Tidak ada koma, berarti yang hilang subjek. Pertanyaannya, subjek doang apa dengan kata kerja?
Nah, lihat di sini ada is helping, sudah jelas nih, kata kerjanya sudah ada nih. Kalau kata kerjanya sudah ada, berarti di sini yang hilang pastilah subjek. Subjek itu bisa berupa noun, paling umum nih noun, bisa juga berbentuk noun phrase atau yang lainnya. Gitu ya. Yang jelas di sini kita hanya butuh subjek, tidak butuh kata kerja. Maka kalau kita sudah tidak butuh kata kerja, maka semua opsi yang ada kata kerjanya gugur tuh. Yang mana? Alfa nih gugur dulu nih, perhatikan nih. Alfa gugur karena ada R. Kenapa? Ingat, semua opsi yang ada is MR atau kata kerjanya itu kalimat, teman-teman. Dan kalimat tidak bisa dijadikan subjek. Gitu alasan sederhananya. Yang kedua adalah kita kan di sini cuma butuh kata benda. Kalau kita tambahin kata kerja lagi, repot lagi, teman-teman. Makanya semua yang ada kata kerjanya langsung gugur. Alfa gugur, delta gugur. Kenapa? Kasus delta sama seperti kasus alfa. Ada kata kerjanya. Periksa gugur. Terus yang selanjutnya. Charlie juga gugur. Kenapa? Lihat, di sini ada kata because. Because itu merupakan sebuah conjunction. Dan ketika conjunction dimasukkan ke opsi ke nomor 3, maka dia akan melahirkan yang namanya koma adverb. Sementara di soal kan nggak ada komanya tuh. Maka jelas Charlie gugur, teman-teman. Yang kita butuhkan adalah bravo. Bagaimana dengan kata the increasing? Ingat kata saya, kalau ada verb ing muncul tiba-tiba, itu namanya gerund atau participle. Sehingga dia tidak perlu dihitung sebagai kata kerja. Fungsi gerund itu sebagai kata benda, sementara fungsi participle itu difungsikan sebagai adjective. Sehingga the increasing use ini artinya penggunaan yang meningkat. Kata-kata yang itu berarti adjective. Berarti kata increasing yang ada di sini fungsinya sebagai adjective. Use yang ada di sini, bagaimana cara membedakan use ini kan ada yang kata kerja, ada yang kata benda kan? Nah, lihat di sini. Semua kata-kata yang muncul sebelum kata of itu pasti kata benda. Fix ya. Semua kata-kata yang muncul sebelum of itu pasti kata benda. Ya. The computer itu kata benda. Nah, kalau di sini dari kata the increasing sampai belakang di sini sampai komputer, itu kan panjang. Itu kan kata benda semua tuh. Nah, kalau kumpulan kata benda kayak gini, ini namanya noun phrase. Kalau satu aja itu kata benda, kalau kata bendanya banyak, berentetan kayak gini, maka ini namanya noun phrase. Maka teman-teman pilihlah noun atau noun phrase karena mereka berdua hakikatnya sama persis, saudara kembar. Seperti itulah. Warbat, yuk, lihat nih. Warbat. Yang mana nih yang akan jadi jawaban? Yo, nomor 4. Kayaknya teman-teman udah mulai jago. Kayaknya udah nggak mikir panjang, tiba-tiba keluar aja jawabannya. Bravo. Charlie, bravo. Ayo. Bravo. Kok teman-teman ini udah pada jago semua? Jadi malas saya mau bahas. Delta. Delta enggak. Kalau delta enggak. Karena lihat di sini nih. Di sini kan titik di awal nih. Nah, berarti kan yang hilang nih dan di belakang nggak ada koma toh. Kalau di sini nggak ada koma berarti jelas di sini subjek. Pertanyaannya, yang hilang subjek doang, apa dengan kata kerjanya? Cek. Di soal ini ada kata kerja nggak? Oh ada, mana? Is. Kalau di sini sudah ada kata kerja, berarti di sini yang hilang subjek aja. Maka kalau subjek aja yang hilang, maka yang kita butuhkan itu hanya kata benda dan antek-anteknya kata benda. Yang mana? Yang pertama yang akan salah nih. Yang alfa akan salah. Kenapa? When attributing emotion, maka di sini ini adalah adverbial clause. Kalau di sini, kalau alfa teman-teman masukkan ke nomor alfa, maka konsekuensinya teman-teman harus menambah koma. Di soal gak ada koma, alfa gugur. Yang delta juga gugur. Kenapa? As ini adalah conjunction miliknya adverbial clause. Itu mirip adverbial clause. Sehingga konsekuensinya teman-teman nanti akan memicu koma adverb di belakang sama kayak alpha. Oke, fix ya. Yang ketiga yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Karena di sini ada is. Is itu kata kerja, sementara kita tak butuh kata kerja karena kita sudah punya nih di soal. Jawabannya mana? Walaupun teman-teman tidak tahu alasannya, bravo tetap jadi jawaban. Kenapa? Attributing emotion, attributing ini kan kayak kata kerja. Ingat kata saya, kalau ada verb ing yang muncul tiba-tiba, maksudnya di depannya tidak ada is, am, are, was, were,
Tiba-tiba muncul verb ing aja. Nah, maka dia itu adalah gerund atau participle. Yang di sini nih gerund, teman-teman. Gerund itu adalah kata kerja yang ditambahkan verb ing, yang ditambahkan ing untuk menjadikannya sebagai kata benda. Jadi gerund kayak gini, ini walaupun verb ing, dia itu fungsinya sebagai kata benda. Sehingga kalau fungsinya sebagai kata benda, maka cocok dengan nomor 4. Kita butuh kata benda. Maka jawabannya adalah bravo. Gimana? Gampang nggak? Gampang lah. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sampai sebelum kita masuk ke nomor 5 nih. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 4? Kalau misalnya saya terlalu cepat, bilang teman-teman. Biasanya saya nggak sadar. Kadang ngejelasin itu terlalu cepat. Oke, nomor 5 ya. Bang, tadi yang pakai verb 3 gimana? Yang pakai verb 3 yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Yang pakai H3 yang mana? Yang delta kah? Hmm, Kak Nuri Sulistiani. Ini soal yang sebelumnya. Oh, soal yang di atas. Kalau yang pakai verb 3 itu kalau ada titik-titik langsung dengan komanya. Bareng tuh, titik-titik habis kayak misalnya kayak soal nomor 4 nih. Setelah titik-titik ini tiba-tiba muncul koma nih di sini. Nah, itu pasti verb 3 itu jawabannya. Gitu ya. Nomor 5. Maaf Kak, pas tes boleh buka Google gak? Ya nggak boleh lah, masa tes buka Google. Nggak boleh. Ini teman-teman, teman-teman itu jangan anggap tes itu sebagai ujian. Tapi anggap itu untuk lihat seberapa jauh kemampuan diri kita untuk proses selanjutnya. Gitu. Ya, oke, nomor 5 nih. Around us, give us vital informations about our environment. Yang mana? Enggak belajar reading dan listening. Kita enggak cukup waktunya karena kita hanya sehari. Nantilah kalau misalnya kita nanti buka kelas, biasanya kita kolaps dengan semangat muda juga. Nanti kita buka kelas, nanti teman-teman bisa ngikut kelas tuh. Biasanya ada modulnya, modulnya itu banyak sekitar 70 lembar. Mabok lah teman-teman tuh dengan materi-materi nanti. Itu lengkap, enggak lengkap sih. Ada kelas reading khusus reading, kelas structure khusus structure, kelas listening khusus listening, khusus kelas TOEFL, TOEFL, kelas IELTS ya IELTS, kelas public speaking ya public speaking. Beda, beda. Pokoknya teman-teman asal siap siap energi aja lah yang mau belajar. Charlie, 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 Charlie. Mus. Teman-teman ini jago ya ternyata udah. Seneng saya lihat nih. Nih, perhatikan nih. Kita bahas ya. Nomor 5. Pening. Wah, iyalah pening. Gak apa-apa lah. Pening. Ini pening di jalan yang benar kok. Bukan di jalan yang salah. Lihat nih teman-teman nih. Nomor 5 titik-titik udah di awal kan. Kayak gini. Titik-titik udah di awal. Sampai ke belakang nggak ada koma. Berarti kalau nggak ada koma yang hilang subjek. Sekarang subjek doang yang hilang. Apakah dengan kata kerjanya? Lihat. Di soal ada kata kerjanya nggak? Oh ada. Mana? Gives. Maka yang hilang cuma subjek. Kalau yang hilang cuma subjek, pertanyaannya, apakah kita butuh kata kerja lagi? Tidak. Maka semua opsi yang ada kata kerjanya gugur. Alfa nih gugur duluan nih. Ya nih. Yang alfa gugur duluan. Yang alfa gugur duluan karena di sini ada R. The sounds are heard. Itu berarti sebuah kalimat. Ya, karena ada R-nya. Yang kedua yang akan gugur adalah delta. Kenapa? Karena delta di sini ada R-nya juga. Kita tidak butuh conjunction lagi, teman-teman. Yang kita butuhkan itu hanyalah hanyalah kata benda aja. Maka delta alfa gugur. Yang tersisa adalah Bravo dan Charlie. Perhatikan nih. Yang Bravo, that hearing of sound, kalau ada that, ini conjunction. Nah, kalau ada sebuah conjunction di dalam sebuah kalimat, berarti kata kerjanya pasti akan muncul dua. Yang pertama adalah gives, tapi di sini setelah itu nggak ada lagi kata kerja lagi. Sehingga Bravo juga kita bisa gugurkan. Yang akan jadi jawaban adalah hearing. Apa hearing? Hearing itu adalah kata kerja yang ditambahkan ing sehingga dia menjadi gerund. Gerund fungsinya sebagai kata benda.
Dan cocoklah kata benda dengan soal nomor 5. Gitu ya. Aman ya? Gampang kok ini. Kacang. Jumlah kacang. Ini sampai jam berapa nih? Ini. Takutnya saya makan waktunya teman-teman. Kalau saya oke-oke aja mau lanjut. Mana nih moderatornya? Moderator. Silakan dilanjutkan lagi Kak, 15 Oh, menit. oh, 15 menit aman. Oh, tapi nggak Iya. cukup. Tapi nggak cukup nih 15 menit nih. Ini Iya, materi intinya. silahkan nanti paling setengah 10 nanti paling lama seperti itu. Silakan Kak Isban. Ini lagi semangat nih pesertanya. Silakan. Ya kalau mentang-mentang kalian udah paham nih, coba nggak paham, pasti kalian udah left dari tadi udah. Oke, udah coba lihat nih lihat. Sekarang nih kita masuk ke materi baru. Nah, kalau tadi kan bermain dengan titik-titik yang ada di awal aja. Sekarang soal TOEFL itu tidak hanya titik-titiknya di awal, tapi juga ada di tengah dan di belakang. Nah, titik-titik di tengah dan di belakang itu teman-teman sama, cara mengerjakannya sama. Lanjut 3 SKS. So iya kalian. Nah, sama ya, cara mengerjakannya sama. Cuma di sini materi yang harus teman-teman pelajari untuk menguasai medan ini adalah pengetahuan teman-teman tentang verb atau tentang kata kerja. Kenapa? Kata kerja mungkin kata kerja itu kan cuma verb atau verb cuma kata kerja. Nanti itu ada rincian kayak gini. Kata kerja itu ada 2 tuh. Apa kata kerjanya ini nih? Ada kata kerja asli, ada kata kerja palsu. Ingat, ini istilah saya pribadi. Dan ini anggap saja ini teori saya pribadi. Ini tidak ada di buku grammar. Jadi nggak ada ketemu dengan yang namanya verb asli, verb palsu itu di grammar manapun tuh nggak ada. Ini hasil analisa saya, hasil cara berpikir saya, dan cara saya menyimpulkan agar teman-teman lebih mudah mengingat. Yang pertama, ada verb asli, ada verb palsu. Nah, apa sih yang namanya verb asli? Verb asli itu teman-teman adalah kata kerja yang masih berfungsi sebagai kata kerja. Jadi dia memang dari awal kata kerja dan sampai hari ini fungsinya masih sebagai kata kerja. Itu kata kerja yang benar-benar asli. Ini sama aja kayak misalnya cowok, dia terlahir cowok, tapi dan sekarang dia masih berperan sebagai cowok. Kan ada tuh laki-laki yang palsu. Dia cowok tapi berperan sebagai cewek. Nah, itu namanya cowok palsu. Nah, sama juga dengan kayak gini, kasusnya nanti ada kata kerja yang memang dia terlahir sebagai kata kerja, cuma karena dia ditambahkan ing kayak yang tadi itu, maka dia beralih fungsi dari kata kerja menjadi kata benda. Atau mungkin dia jadi participle, berfungsi sebagai adjektif atau sebagai adverb. Sehingga karena dari segi penampakan dia itu masih kata kerja, tapi fungsinya sudah sebagai kata benda atau adjektif, makanya saya kategorikan dia sebagai kata kerja palsu. Fix ya. Jadi kata kerja asli itu atau verb asli itu adalah kata kerja yang masih berfungsi, kata kuncinya di fungsi. Masih berfungsi sebagai kata kerja atau verb, sementara kata kerja palsu atau verb palsu adalah kata kerja yang beralih fungsi nih kata kuncinya nih. Beralih fungsi sebagai adjektif atau adverb. Entah itu nanti kita sebut sebagai gerund atau yang lain. Gimana cara menentukan bahwa ini verb asli dan verb palsu? Ini teman-teman. Nih, verb asli hanya ada 5 teman-teman. Ya, perhatikan ini penting banget nih. Ini tahu rasa aku udah pegang sabun. Kok nggak bisa lagi? Iya. Ya, Husnul. How are you? Oke, lanjut nih. Lihat nih, verb asli ya teman-teman ya. Perhatikan nih verb asli. Verb asli hanya ada 5. Yang pertama be atau auxiliary. Be is MR was were semuanya asli. Jadi tidak ada be itu palsu. Yang kedua, verb 1 dan verb 2 itu pasti asli teman-teman. Jadi tidak ada verb 1 palsu, tidak ada verb 2 palsu. Jadi verb 1, verb 2 atau teman-teman ketemu dengan is MR semuanya itu asli. Nah, ini intinya. Yang berpotensi menjadi verb palsu itu adalah verb 3 yang berpotensi ya. Berpotensi sebagai verb palsu itu adalah verb 3 dan verb ing. Verb ing dan verb 3 kalau teman-teman ketemu dengan verb ing atau verb 3 itu bisa saja dia asli, bisa saja dia palsu. Gimana cara membedakan? Lihat nih.
Verb 3 yang asli di depannya itu selalu ada have, has, ataupun had. Ya, ingat. Verb 3 yang asli di depannya ada have, has, had, atau ada is, am, are, was, were. Contohnya, I have eaten rice. Berarti kata eaten itu asli. Kenapa? Di depannya ada have. Atau misalnya, she has invited me. Kata invited, verb 3 itu asli. Kenapa? Di depannya ada have dan has. Sementara kalau misalnya I was invited, ada invited, di depannya ada was, were, is, am, are, maka juga asli. Begitupun juga dengan verb ing. Kalau ada verb ing, di depannya ada is, am, are, was, were, berarti verb ing tersebut adalah kata kerja asli. Lalu seperti apa yang verb palsu? Verb 3 atau verb ing yang palsu itu apabila ada verb 3, ada verb ing yang tiba-tiba muncul sendirian tanpa ada pendampingnya. Artinya dia jomblo. Jadi dia verb 3, tiba-tiba muncul verb 3, tiba-tiba muncul verb ing, itu palsu, teman-teman. Fix ya. Kayak apa nah contohnya? Contohnya kayak gini. Saya tidak akan biarkan teman-teman menggambar. Perhatikan di sini. The man standing, perhatikan di sini. Ada kata standing nih. Verb ing yang ada di sini sendirian apa ada temannya is, am, are di depannya? Sendirian kan? Maka kata standing ini jangan pernah dianggap kata kerja. Dia itu kata kerja palsu. Fix ya. Berarti kata standing ini bukan kata kerja, tapi dia adalah participle atau gerund sama. Nanti gerund dan participle beda. Cuma saya samakan aja untuk sekarang buat tipe pemula aja. Jadi kalau ada verb ing tiba-tiba muncul sendirian, di depannya nggak ada is, am, are, was, were, berarti dia palsu. Bagaimana dengan kata tries? Tries ini kan asal muasalnya dari kata try. Nah, try itu verb 1, tries ini juga verb 1, maka semua verb 1 itu asli. Kalau ditanya, the man standing there try to flatter that girl, mana kata kerja aslinya? Kata kerja aslinya adalah tries, kata kerja palsunya adalah standing. Kenapa kita harus belajar kayak gini? Karena gini nanti. Di soal TOEFL ada titik-titik yang hilang di tengah. Itu kalau yang hilang itu kalau bukan verb asli pasti verb palsu, teman-teman. Umumnya kayak gitu. Sehingga teman-teman, misalnya di sini yang hilang standing, teman-teman disuruh cari kata kerja palsu. Tapi teman-teman tidak tahu seperti apa sih kata kerja palsu dan asli. Maka teman-teman salah-salah nanti itu saat menjawab. Makanya teman-teman wajib tahu membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Fix ya. Selanjutnya, di sini ada kata flatter. Flatter itu artinya merayu. Dia verb 1, tapi kalau di depannya ada to, maka ini bukan verb 1 lagi. Ini namanya to infinitive. To infinitive itu sama kayak gerund, fungsinya sebagai kata benda. Fix ya. Contoh lagi, nomor 2. Di sini ada taken. Taken ini kan verb 3. Di depannya tidak ada is, am, are, tidak ada have, has, ataupun had. Artinya dia sendirian. Kalau ada verb 3 sendirian, maka dia verb palsu. Nah, lihat yang belakang. Ada given. Given di sini verb 3. Di depannya kan berdampingan dengan was. Maka given ini bukan verb palsu, tapi dia verb 3 asli. Karena kenapa? Karena dia tidak sendirian. Dia tidak jomblo. Fix ya. Intinya, kalau ada verb ing atau verb 3 jomblo atau sendirian, maka dia palsu. Dia sebenarnya tidak ada di dunia ini. Pelengkap aja dia. Nah, kalau baru ada verb 3 bersama dengan pasangannya, was, were, atau is, am, are, maka dia asli. Artinya dia penduduk bumi. Fix ya. Contoh lagi nih, nomor 3. Visiting, tiba-tiba muncul verb ing. Nah, maka di sini karena tiba-tiba muncul verb ing kayak gini, tanpa ada temennya, jomblo, maka dia pasti palsu. Bagaimana dengan feels? Feels ini verb 1 berarti asli. Beaten by di sini. Verb 3 tiba-tiba muncul walaupun ada by-nya, tapi kan di depannya nggak ada temennya. Maka dia jomblo dan dia berarti palsu. Kata Christ yang ada di sini verb 1 berarti dia asli. Fix ya. Sekarang masuk ke soal. Kita praktekin langsung gimana cara carinya. Lihat di sini. Saya jelasin dulu. Di setiap kalimat atau di setiap soal pasti ini ya, pasti punya satu kata kerja asli. Mau dia bersama dengan kata kerja palsu atau tanpa kata kerja palsu itu tidak masalah. Yang penting satu soal atau satu kalimat wajib punya satu kata kerja asli. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat soal kayak nomor 1, lihat
In bla 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 sampai belakang, titik-titik kan ada di tengah nih. Kalau ada titik-titik berada di tengah kayak gini, yang berpotensi menjadi masalah adalah masalah kata kerja asli atau palsu. Sekarang lihat, di soal nomor 1 ini ada kata kerja asli apa tidak? Di nomor 1. Ada kata kerja aslinya apa enggak? Lihat. In mini bukan kata kerja. Ini juga bukan kata kerja. Land juga bukan kata kerja. Access juga bukan kata kerja. Rainfall to run. Ini Turan ini kan kata kerja asli, tapi karena bersama dengan to dia bukan asli lagi. Berarti dia palsu juga kan. Lihat, soal nomor 1 berarti tidak ada kata kerja aslinya kan. Lihat nih, nomor 1 tidak ada kata kerja aslinya. Dari sini ketahuan bahwa teman-teman dari soal nomor 1 ini teman-teman disuruh mencari kata kerja yang asli. Sekarang perhatikan nih. Nomor 1 yang alfa, bravo, Charlie, Delta semuanya ada kata kerjanya. Karena teman-teman diminta mencari yang asli, maka teman-teman wajib hati-hati dengan kata kerja yang palsu. Lihat. Yang Bravo, permitting, muncul tiba-tiba di depannya tidak ada pasangannya, berarti permitting ini kata kerja palsu. Bravo gugur, karena kita butuh yang asli. Charlie, permitting juga, di depannya tidak ada is, am, are, was, were, maka juga palsu. Maka Bravo Charlie gugur. Ini pentingnya mengetahui mana kata kerja asli, mana kata kerja yang palsu. Sekarang perhatikan di sini. Permit yang alfa dan permit yang ada di delta itu sama-sama asli karena verb 1. Sudah masuk kategori semua nih, masuk opsi. Cuma perhatikan, di alfa ada kata neither. Kalau British itu dibaca neither, kalau Amerika dibaca neither. Boleh, jadi jangan sampai menyalahkan, oh ini bacanya neither. Jangan. Neither ini teman-teman selalu punya pasangan dengan kata nor. Ada kata nor nggak di nomor 1 nih? Nggak ada kan? Ini namanya pairing word, maka alfa jelas tidak bisa dijadikan jawaban dan jawabannya adalah delta. Do not permit. Do not ini juga auxiliary asli, permit juga asli. Jadi nomor 1 jawabannya delta. Jadi ini pentingnya mengetahui mana kata kerja asli, mana kata kerja palsu. Karena saat teman-teman diminta mencari kata kerja asli, pembuat soal akan mencoba menjebak teman-teman dengan memberikan kata kerja palsu. Begitupun sebaliknya, kadang teman-teman diminta mencari kata kerja palsu, teman-teman malah dikasih opsi kata kerja asli. Oke, contoh nih, nomor 2 nih. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nomor 2 nih. Titik-titik ada di tengah ya. Kalau titik-titik berada di tengah, berarti teman-teman ini yang bermasalah kemungkinan besar adalah kata kerja. Yo. Silahkan. Tunggu, sebelum saya masuk jawaban ini gini. Kan saya bilang tadi bahwa semua kalimat atau semua soal pasti punya satu kata kerja asli. Pertanyaan saya, kalau sebuah soal itu sudah memiliki kata kerja asli, mungkin nggak dia butuh kata kerja asli lainnya? Mungkin nggak? Nggak kan? Jadi kalau di soal sudah ada kata kerja asli, teman-teman tidak boleh ngambil opsi yang ada kata kerja aslinya lagi. Nggak boleh. Ya, kenapa gini perumpamaan? Anggap gini, kalimat itu kita ibaratkan sebagai rumah. Nah, di dalam rumah itu pasti ada pemiliknya. Nah, pemilik ini kita sebut dengan kata kerja asli. Kenapa? Karena inti atau jantung dari sebuah kalimat itu adalah kata kerja. Artinya kalau kita ibaratkan rumah, kata kerja ini ibaratkan pemiliknya. Setiap rumah pasti ada pemiliknya di dalam. Ya, fix ya. Karena pasti ada pemiliknya, pemilik itu pasti cuma satu. Boleh nggak satu rumah itu pemiliknya dua? Boleh. Tapi kalau pemiliknya ada dua, pasti mereka punya ikatan tuh, atau punya hubungan. Entah hubungannya suami istri, entah kakak beradik, bapak dengan ibu, atau misalnya dia orang tua dengan anak. Punya hubungan, punya ikatan. Nah, ikatan ini teman-teman namanya conjunction. Artinya, sebuah kalimat umumnya pasti punya satu kata kerja. Boleh ada dua kata kerja asli di dalam sebuah soal, tapi wajib teman-teman ada conjunction di situ. Jadi
kesimpulannya nomor 2 ini kalau teman-teman mau menambah, ini kan ada kata kerja asli nih is. Teman-teman boleh menambahkan kata kerja asli lagi pada soal nomor 2, tapi harus dengan nambahin conjunction juga agar mereka berdua punya ikatan. Bayangin aja kalau misalnya ada satu rumah, pemiliknya ada dua, tapi mereka tidak punya ikatan saudara kah atau yang lainnya. Yang terjadi apa? Rumah itu pasti berantakan karena mereka tengkar tuh, berebut siapa pemilik sahnya. Seperti itu. Jadi wajib ada conjunction. Itulah perumpamannya. Nah, maka di soal nomor 2 ini, karena kita sudah punya is di sini, maka kita tidak butuh kata kerja asli lagi. Boleh nambahin kata kerja asli lagi, tapi wajib nambah dengan conjunction. Gitu, teman-teman. Nah, karena di sini tidak ada conjunction, maka teman-teman itu cukup menghindari kata kerja asli. Mana? Yang pertama akan salah itu adalah Charlie. Kenapa? Charlie ini adalah kata kerja asli. Kita kan sudah punya kata kerja asli. Boleh nggak kita ngambil Charlie? Nggak boleh. Kenapa? Karena kan nanti kalau kita pilih Charlie, kata kerjanya double. Sementara di soal ini nggak ada conjunction kan? Tengkar tuh mereka nanti. Begitupun juga dengan si Delta. Delta itu kasusnya sama dengan Charlie. Dia memiliki kata kerja. Jadi kedua-duanya itu akan membuat nanti bentrok mereka. Dalam segi aturan struktur itu salah. Gitu. Sehingga yang tersisa adalah alfa dan bravo. Dan bravo juga gugur guys. Kenapa? Lihat. Seems itu kata kerja. Seems ini kata kerja nih. It seems itu kata kerja. Jadi bravo ini gugur. Nggak boleh diambil. Yang jadi jawaban adalah alfa. Pertanyaannya. Loh, bagaimana dengan kata seemingly? Lihat. Kalau ada seem, memang ini kan kata kerjanya. Tapi kan ditambah ing. Kalau ditambah ing kan bukan kata kerja lagi. Apalagi di belakang ditambah ly. Bukan kata kerja ada. Maka it seemingly endless itu bukanlah sebuah kata kerja. Loh, bagaimana dengan it's? Lihat nih, ini yang sering terkecoh. It itu ada dua. Ada it yang tanpa s kayak gini. Ada it yang it, s. Nah, kalau it yang tanpa koma kayak gini, teman-teman, ini adalah adjektif. Sehingga dia itu lebih tepatnya itu possessive adjective. Kayak my, ours, yours, gitu. Itu namanya possessive adjective. Tapi kalau di it-nya di sini ada koma, it, s, itu singkatan dari it is, it was, it has. Itu singkatan tuh. Gitu ya. Maka teman-teman jawabannya adalah si alfa. Kenapa? Karena di alfa ini tidak ada kata kerja aslinya. Cuma ada kata kerja palsu. Mana seemingly. Itu kan kata kerja palsu. Jadi tidak masalah alfa dimasukkan menjadi jawaban nomor 3. Gimana? Gimana? Apa sudah merasa panas otaknya? Ya, udah. Wah, bagus, bagus, bagus. Liar, liar, liar. Aman lah. Gak apa-apa lah teman-teman. Masa mas traktir kayak gini aja kalah. Ayo, kalau dengan tantangan apa dengan hambatan ini kan sebenarnya hambatannya. Kalau dengan hambatan seperti ini, anggap ini hambatan kecil-kecilan ya. Kalau dengan hambatan kayak gini aja teman-teman KO, terus bagaimana dengan tantangan di masa depan yang lebih besar? Ayo, coba nomor 3 nih. Jadi anggaplah ini seru-seruan aja. Nggak paham nggak masalah. Yang penting belajar dulu. Urusan paham belakangan. Nanti paham sendiri itu. Yo, nomor 3 nih. Nomor 3, nomor 3. Merasa makan daging. Terus sebut ayo 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 bisa lah teman-teman. Santai teman-teman. Kalau cuma sulit kayak gini, wah saya itu tes TOEFL dulu tuh 3 kali kok. Gagal. Baru keempat kalinya bisa. Oh, jangan jangan anggap sekarang struktur bener semua lah. Dulu saya juga sama bener 4, bener 5 itu awal-awal tuh. Bener 11 gitu. Iya buka, tapi kalau sekarang belum buka. Belum buka kursus. Ya,
udah belajar itu kan berat tuh. Berarti hidup kita itu udah mulai berat. Kalau hidup mulai merasa berat, berarti teman-teman itu roda kehidupannya lagi nanjak. Dan satu hal yang pasti, semua yang menanjak itu menuju puncak. Kalau nggak mau ribet, nggak mau berat, ya lewat jalan yang turunan yang datar aja kayak gitu. Tapi satu hal yang pasti itu pasti menuju dasar lembah itu yang paling bawah. Artinya derajat teman-teman itu nggak akan keangkat. Kehidupan teman-teman itu nggak berubah-berubah gitu-gitu doang. Jadi kalau misalnya teman-teman udah merasa berat belajar, berhenti sejenak, mikir, oh berarti derajatku ini lagi naik nih. Gitu. Derajatku lagi naik nih. Gitu. Menyalakin. Oh, mana mahkota saya? Mahkota saya tuh lagi di rungkut, di si rungkut. Ayolah, santai. Kalau berat, semua yang naik gunung itu berat, teman-teman. Karena semua orang tahu bahwa itu lagi mendaki, lagi menuju puncak. Teman-teman juga kayak gitu kan sekarang. Lagi berat, kakinya letih, pikirannya letih. Tapi kan teman-teman mau menuju puncak semua, toh. Hmm, stop. Ilmunya padi. Ya. Ayo, nomor 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 3 nih. Kita bahas ya, kita bahas nih. Lihat, ini titik-titik di tengah kan, udah fix nih ya. Sekarang teman-teman analisa ada kata kerjanya enggak? Oh ada, mana? Introduce. Pertanyaannya, itu kata kerja asli apa palsu? Jangan langsung, oh ada kata kerja nih. Nggak usah cari kata kerja lagi. Perhatikan dulu nih, kata kerjanya ini asli apa palsu? Oh introduce tiba-tiba muncul sendirian, di depannya tidak ada pasangannya, dia jomblo, berarti dia palsu. Nah, kalau palsu berarti nomor 3 ini belum ada kata kerja aslinya. Kalau belum ada kata kerja aslinya, berarti soal nomor 3 menyuruh kita atau meminta kita mencari kata kerja yang asli. Nah, artinya semua opsi yang tidak memiliki kata kerja asli gugur. Yang mana nih? Yang gugur duluan nih. Bravo, gugur duluan. Kenapa? Karena di Bravo itu ada consisting. Consisting itu kata kerja tapi palsu. Kita kan butuhnya yang asli-asli, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua akan salah adalah yang Charlie. Kenapa? Di sini ada that. That itu kan conjunction. Ingat, kan kita ini tidak punya kata kerja kan masih belum sama sekali nih. Kalau mau nambahin conjunction minimal ada 2 kata kerja. Kalau cuma satu consist doang ya nggak perlu conjunction dong gitu kan. Kan conjunction itu adalah ikatan atau hubungan. Kalau ada hubungan itu berarti ada 2 pasangan antara cowok dan cewek. Kalau misalnya dia jomblo ngapain dimacomblangin? Ngapain punya hubungan? Gitu. Jadi that ini tidak diperlukan di sini. Bravo Charlie gugur. Tersisa alfa dan delta. Yang alfa itu ada 5 vowels consist, kalau yang delta langsung consist. Pertanyaan saya adalah, soal nomor 1 ini kan yang hilang kata kerja. Ya, kalau kata kerja yang hilang, apakah dia punya subjek? Ada, mana subjeknya? Hawaiian alphabet. Kalau dia sudah punya subjek, apakah kita butuh subjek 5 vowel lagi kayak gini? Jawabannya tidak. Jadi kalau kita sudah punya subjek, kita tidak perlu ngambil subjek lagi. Gitu. Jadi yang mana? Langsung aja yang delta. Gitu. Jawabannya delta. Karena subjeknya kenapa nggak ngambil subjek? Karena subjeknya udah ada. Mana? The Hawaiian alphabet. Alfabetnya di sini satu, tunggal ya. Makanya di sini konsistnya ditambahkan SIS. Gitu, teman. Aman ya, aman ya, aman ya. Oke. Sekarang nomor 4 nih. Nomor 5 kita berhenti, takut mabuk, teman. Juga sampai juga. Nomor 4 nih. Sekarang lihat nomor 4. Ayo, harus bisa nih, tanpa bimbingan nih. Nomor 4. Ayo. Nomor 4. Nomor 4 nih mah gampang. Ayo, yang mana nih? Nomor 4.
Ayo, yang mana ini? Delta, delta. Oh, iya lah. Kenapa bisa delta? Cihui, Charlie, Charlie, delta. Iya kah? Delta kah? Yakin kali anak-anak ini. Charlie, Charlie, Charlie. Ayo, 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 Charlie, Charlie. Cinta. Apanya katanya? C, cinta. Charlie, privat, Alpha is. Nah, Bravo. C deh, C deh. Emang ini cuma permasalahan deh dan gak deh. Ayo pakai teorinya yang tadi. Bravo. Bravo masih ragu dengan penuh tanda tanya. Ayo, ayo, ayo. Gampang ini guys. Coba sekarang. Tak bimbing dengan pertanyaan aja. Sekarang titik-titik ada di tengah toh. Berarti yang kemungkinan ditanyakan nanti adalah kata kerja. Entah yang palsu, entah yang asli. Sekarang pertanyaannya, soal ini punya kata kerja apa enggak? Ada nih. Enjoy. Pertanyaannya, enjoy itu tidak dibaca enjoy ya, tapi enjoy. Enjoy di sini teman-teman itu asli apa palsu? Ini pertanyaan. Teman-teman akan berpikir bahwa enjoy ini palsu karena dia sendirian. Loh, hati-hati. Enjoy itu verb 2 dan verb 3 bentuknya sama. Kalau verb 2 itu asli loh. Lihat kalau kalau dilihat di atas lagi nih. Lihat di atas. Nah, verb 1 dan verb 2 itu asli. Nah, kalau kasusnya seperti enjoy yang kayak gini, enjoy, enjoy kan ini bisa verb 2 bisa verb 3. Gimana kalau misalnya verb 2? Kalau dia verb 2, berarti dia kan asli. Kalau asli, berarti di sini tidak boleh nambah kata kerja asli lagi. Cari yang palsu nih. Tapi kalau yang ini ternyata ini verb 3, berarti kan belum ada kata kerja asli. Maka di sini butuh yang asli. Yo, itu clue-nya. Yo, yo. Tak eliminasi, tak eliminasi. Yang jelas salah di sini adalah delta. Yang jelas salah adalah delta. Yang asli ada badaknya. Ah, ngawur. Ada badaknya, ada badaknya. Ayo, ayo, ayo. Nah, gini. Ini tak kasih tips. Cara membedakan verb 2 dan verb 3 ya. Karena verb 2 dan verb 3 yang berakhiran ed kan sama tuh. Gini, verb 2 kalau verb 2 itu teman-teman di belakangnya diikuti kata benda. Ya. Verb 2, verb ed yang verb 2 itu di belakangnya diikuti kata benda. Lihat, sukses yang ada di sini ya, sukses, sukses. Ini kan kata benda, kesuksesan kan. Kalau ini kata benda, berarti ini kan jadi objek. Objek dari siapa? Objek dari kata enjoy. Enjoy ini berarti verb 2. Kenapa? Karena verb 2 itu punya objek. Kalau verb 3 tidak pernah punya objek. Kenapa nggak punya objek? Karena verb 3 itu modelnya pasif. Kalau pasif itu tidak butuh objek. Makanya di belakang verb 3 kalau kalimat pasif selalu muncul kata by. Karena kenapa? Karena tidak ada objek di situ. Makanya diganti dengan preposisi by. Jadi sederhananya, kalau untuk menentukan apakah enjoy ini verb 2 verb 3, lihat di belakangnya. Di belakangnya ada by atau ada kata benda. Kalau ada by berarti enjoy di sini atau by atau preposisi, berarti enjoy ini adalah verb 3. Tapi kalau enjoy-nya di belakangnya diikuti sebuah kata benda, maka dia itu adalah verb 2 sebagai objek. Gitu ya. Berarti soal nomor 4 ini sudah punya kata kerja asli yaitu enjoy. Kalau soalnya sudah punya kata kerja asli dan di sini tidak ada verb tiganya, tidak ada conjunction-nya, maka jelas kita butuh verb palsu. Kalau kita butuh verb palsu, alfa gugur karena were paralel di sini asli, are paralel asli, unparallel yang di bawah ini kan verb satu asli juga. Alfa Bravo Delta asli. Yang kita butuhkan yang palsu, Charlie. Selesai. Ada 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 yang bermasalah nggak? Itu kalau pakai cara yang tadi. Kalau pakai cara lain bisa juga pakai cara kayak gini. Kita kan sudah tahu nih. Lihat nih sini emang.
Mang ini preposisi toh. Ya. Mang ini merupakan sebuah preposisi. Kalau ada titik-titik, setelah titik-titik muncul preposisi, maka jawabannya di sini kalau opsinya kata kerja semua ya. Kalau ada titik-titik diikuti preposisi entah itu by, in, add on, mang kayak gini, maka jawabannya pasti verb 3. Jadi jelas delta akan gugur duluan nih. Karena dia bukan verb 3. Sekarang pertanyaannya verb 3 yang asli apa verb 3 yang palsu? Gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kita butuhkan asli berarti alfa dan bravo dong sama-sama asli. Nggak mungkin ada dua jawaban. Berarti lihat, oh enjoy ini ternyata asli dia kata kerjanya. Oh kalau kata kerjanya sudah asli berarti kita tidak boleh menambahkan kata kerja asli lainnya. Artinya kalau di dalam rumah sudah ada satu pemilik rumahnya, teman-teman jangan sembarangan masukin orang sebagai pemilik baru gitu, bentrok nanti mereka, bisa bisa tengkar mereka tuh. Makanya kita tidak bisa memasukkan kata kerja asli lainnya kalau tidak ada conjunction. Di sini kan nggak ada conjunction. Maka satu-satunya yang boleh masuk ke situ adalah kata kerja palsu atau pemilik palsu. Contohnya pemilik palsu itu adalah tamu. Tamu kan boleh masuk ke dalam rumah yang sudah punya ada pemiliknya. Nah, maka unparalleled ini teman-teman karena dia palsu, kalau kita ibaratkan ke logika yang tadi, maka analogi yang tadi, maka dia itu bersikap seperti tamu, bukan pemilik asli dari kalimat ini. Pemilik asli atau tuan rumah dari kalimat ini adalah kata enjoy, sementara unparalleled ini kita butuhkan hanya sebagai tamu aja. Fix ya, bisa ya kayak gini ya. Itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya kita udah 9:30 nih. Kak, kalau milih jawabannya berdasarkan mana yang paling enak didengar, alah ngawur. Ada, nggak bisa. Kalau yang paling enak didengar gini, gini, gini. Ada juga pernah kasus kayak gini. Ada murid saya itu, mohon maaf nih, dia itu bego kalau struktur, bego banget. Dia tuh bahkan nggak bisa membedakan apakah ini noun, apakah ini adjektif. Ini nggak bisa banget nih. Cuma dia itu suka baca bahasa Inggris. Jadi dia itu pecinta novel yang dia itu bahkan sudah menghatamkan apa komik yang Harry Potter tuh, novel apa komik itu nggak tahu. Itu sudah hatam tuh. Dan itu versi bahasa Inggrisnya. Dan dia itu aduh parah banget kalau grammar. Ini apa namanya itu Hans dulu namanya. Ini Han ini apa itu? Ini adjektif apa kata benda? Ini kata kerja nggak sih goblok gitu. Ini bukan kata kerja, jadi adjektif tak gitu. Tapi pas dia ngerjain soal structure itu benar semua guys. Ada kadang benar semua, kadang salah tiga tuh. Nah ternyata pas tak tanya, loh kok kamu bisa? Padahal kamu nggak bisa sama sekali. Iya, so aku nggak bisa sama sekali grammar. Loh ini kamu dapat banyak gitu. Soalnya aku tuh kan suka baca tuh saya gitu. Ini kalau dibaca ini kalau digabung dengan ini nggak enak dengan yang ini juga nggak enak. Yang ini juga nggak enak. Yang paling enak dengan ini. Ya udah saya pilih ini. Itu. Jadi boleh enak dengan kata nggak enak itu boleh, asalkan teman-teman punya background, teman-teman suka baca bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman nggak suka bahasa Inggris, nggak pernah baca Inggris, dan teman-teman mau ngambil metode intuisi, itu kan sebenarnya intuisi. Ini atau ini gitu, yang enak didengar, yang enak dibaca, itu nggak bisa teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman sudah punya background suka baca hal-hal berbasis bahasa Inggris, ya nggak bisa. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Gimana sih kamu? Kalau pakai feeling gimana? Boleh. Kalau saya jadi tutor dan ujian, teman-teman jawab pakai feeling, maka saya juga akan memberikan nilai pakai feeling. Jadi saya tidak perlu lihat jawabannya nih. Oh ini misalnya namanya nih Maulidan, Maulidian. Ini Maulidia, feeling saya ini dapat 0 gitu. Jadi nggak usah saya baca, saya nilai pakai feeling juga. Enak kan, sama-sama pakai feeling. Mantap nggak tuh? Oh ini Maulidia ini kayaknya dapat bener 5 nih feeling saya gitu. Saya kasih 5 langsung. Nggak perlu saya koreksi. Kalau saya ngajar di kampus tuh, Pak boleh nggak saya jawab pakai feeling? Boleh gitu, tapi saya nilai juga pakai feeling. Feeling saya kalian itu bener 3 ya, udah saya kasih 3. Enak, masa saya suka itu. Kalau pakai feeling saya lebih senang lagi. Nggak usah saya koreksi semuanya, saya nilai pakai feeling. Asli pada memilih jawaban verb asli atau verb palsu gimana?
Cara milih clue. Cara milih clue-nya adalah gini. Tidak, saya bilang kan tadi, setiap soal, setiap kalimat atau soal ya, itu pasti kan punya satu kata kerja asli. Pasti itu. Nah, jika teman-teman melihat sebuah kalimat dan ternyata tidak ada kata kerja aslinya di situ, maka teman-teman secara tidak langsung disuruh cari kata kerja asli toh. Tapi jika teman-teman menemukan sebuah soal dan ternyata di situ anggaplah nomor 4 nih. Di situ sudah ada kata kerja aslinya kayak kata enjoy, maka teman-teman di sini pasti kan diminta mencari kata kerja yang palsu. Jadi gitu cara menentukannya. Apakah teman-teman itu harus cari kata kerja palsu atau kata kerja asli? Teman-teman lihat kondisi kalimatnya. Kalau sudah ada kata kerja asli maka cari yang palsu. Kalau belum ada yang asli maka cari yang asli gitu. Gitu ya. Aman ya. Terus apa kabar hitung kancing? Hitung kancing kalian nih. Ini capcus. Wah, pikir kemana? Itu aja ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah kayaknya nih Bang, udah kelar semua nih. Kak, boleh bagi materi PPT-nya? Boleh, nanti saya, ini masih banyak nih teman-teman. Ini kan tadi masih nomor 27. Ini ada sekitaran 76. 76 itu soal-soal. Tapi nggak ada kunci jawabannya, nggak ada pembahasannya ya. Nanti saya kirim ke teman-teman di Semangat Muda. Kak, besok ada Zoom lagi kah? Nggak ada. Kalau cari yang salah gimana? Waktunya kurang. Gini aja. Teman-teman, apa saya buat ya? Saya buat nih. Teman-teman coba kunjungi di YouTube saya, namanya Vocab Level. Cari yang 4B. Sudah pernah saya bahas di situ. Ya, sudah saya... Oh, ini kok direct message ya? Saya dulu. Tak ubah dulu. Cari vocab level. Di situ saya juga sudah buat yang 4B-nya. Jadi sudah saya kasih simulasi, bukan simulasi apa sih namanya? Ilustrasi. Itu jadi teman-teman tinggal cari di situ 4A, 4B ada di situ juga. Penjelasannya insya Allah sedikit banyak sama lah kayak yang di situ. Mulai tesnya jam 12 malam ini. Ya, maksudnya tesnya itu linknya sudah kebuka jam 12 malam. Cuma teman-teman itu kerjainnya bisa besok pagi jam 7 atau jam 10 atau nanti malamnya lagi boleh. Cuma ini aturannya. Teman-teman itu sekali ngerjain itu harus langsung tiga-tiganya. Nggak boleh dicicil. Misalnya structure pagi jam 7, terus listeningnya nanti malam jam 10 itu enggak. Teman-teman nggak bisa dapat sertifikat kalau kayak gitu. Jadi teman-teman sekali duduk harus selesai 3 tes itu. Structure, listening, dan reading. Sekali tancap itu. Dan waktunya hanya 2 jam. Itu ya teman-teman. Baik, Kak Isbat, ada lagi yang mau disampaikan? Aman kayaknya itu aja udah. Baik, dari peserta sendiri ada pertanyaan terkait absen akan di-share ya oleh admin ya. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan pada malam hari ini. Ini luar biasa antusiasnya. 1 jam, hampir 2 jam kita berlangsung TOEFL pada malam hari ini. Nanti untuk rekaman, untuk materi, dan link YouTube akan kami kirimkan semua ya, teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk cek emailnya nanti. Begitu, kami rasa cukup. Kak Isbat, mungkin closing statement dari Kak Isbat sebelum kita tutup. Motivasi buat mereka, buat peserta ini, supaya lebih semangat lagi dalam bahasa Inggrisnya. Silakan Kak Isbat. Apa ya? Mungkin ini prinsip saya pribadi ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ilmu itu sebagai matahari dan bayangan kita itu adalah dunia dan seisinya, termasuk kalau perempuan mungkin cowok, kalau cewek ya mungkin itu cowoknya yang kalian penginkan lah, dan bayangan itu sebagai hal yang kita inginkan di dunia ini, dan kita sendiri ya tetap sebagai diri kita sendiri. Sekarang kita lihat seperti ini. Kalau misalnya matahari ada di timur, maka bayangan kita pasti ada di barat toh. Sekarang bagaimana seandainya kita mengejar bayangan kita ke arah barat sementara matahari ada di timur? Semakin jauh teman-teman pergi ke barat, maka semakin jauh pula bayangan teman-teman
yang teman-teman kejar. Semakin panjang, dan semakin jauh. Malah teman-teman tidak akan pernah mencapai bayangannya. Gitu kalau teman-teman mengejar dunia. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau misalnya kita menghadap ke timur, kita kejar matahari, meskipun matahari kita tidak dapat, asalkan teman-teman mampu aja berada di dekat matahari aja, apalagi sampai ada di bawah matahari, sekarang kita perhatikan lagi ada di mana bayangan kita. Hal yang kita inginkan ada di mana? Ada tepat di bawah telapak kaki kita tanpa perlu kita kejar, semua sudah bertekuk lutut di situ dan uang, perempuan, atau laki-laki, atau hal mobil apa yang kalian inginkan sudah ada di situ semua. Itu barokahnya ilmu. Itu prinsip saya. Jadi kejarlah ilmu, sisihkan dulu dunia, nanti biar dunia yang akan mengejar kalian. Kalian itu terlalu berharga untuk mengejar dunia. Gitu, teman. Wah, luar biasa ya closing statement dari Kak Isbat itu buat motivasi teman-teman juga, dan boleh juga mau follow Instagramnya F-Level. Nanti juga ini foundernya Kak Isbat sendiri ya, juga boleh nanti follow IG-nya Kak Isbat, tanya-tanya tentang beasiswa di Australia. Baik, kami rasa cukup pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir semuanya, dan terima kasih Kak Isbat, luar biasa materinya pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan untuk link tes akan kami kirimkan lalu email teman-teman. Untuk IG-nya Kak Isbat namanya Isbat, silakan dicek nanti di F-Level itu ada IG Kak Isbatnya di sana. Teman-teman boleh nanti saling bertanya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Ternuhun. Jangan lupa absen ya teman-teman, silakan untuk absen sudah dikirimkan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.